Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai transport layer yang disponsori oleh 7 OSI Layer. Anggota kelompok kami terdiri dari Budi Priambodo, Kiki Rustandi, M. Nahdi Aulia Rohman, Nadia Jara Salsabila, dan Reski Rakaputra. Apa itu transport layer? Lapisan transport atau transport layer adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan yang dapat diandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Layanan transport layer. Transport layer memiliki 5 layanan yang terdiri dari 1. Flow control, berfungsi mengatur alur untuk menjamin bahwa perangkat yang mentransmisikan data tidak mengirimkan lebih banyak data daripada yang dapat ditangani oleh perangkat yang menerimanya. 2. Packet sequencing, berfungsi untuk mengurutkan paket yang dilakukan untuk mengubah data yang hendak dikirimkan menjadi segmen-segmen data. Proses ini disebut dengan proses segmentasi atau segmentation, dan tentunya memiliki fitur untuk menyusunnya kembali. 3. Fitur acknowledgement, yaitu penanganan kesalahan untuk menjamin bahwa data telah dikirimkan dengan benar dan akan dikirimkan lagi ketika memang data tidak sampai ke tujuan. 4. Multiplexing, digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa sumber untuk mengirimkannya melalui satu jalur data saja. 5. Virtual circuit, berfungsi untuk membentukkan sirkuit virtual yang dilakukan dalam rangka membuat sesi koneksi antara dua node yang hendak berkomunikasi. Apa bedanya TCP dengan UDP? Kalau TCP atau Transmission Control Protocol adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu dalam 7 lapis model referensi OSI atau DARPA yang berorientasi sambungan dan dapat diandalkan. TCP dispesifikasikan dalam RFC 793. Kalau UDP atau User Datagram Protocol adalah salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal tanpa koneksi antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Protokol ini didefinisikan dalam RFC 768. Fungsi dari transport layer. 1. Menerima data dari session layer. 2. Memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 3. Meneruskan data ke network layer. 4. Memastikan bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat. 5. Mengirimkan segmen dari satu host ke host yang lain. 6. Memastikan reliabilitas data. 7. Mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. PC1 mengirimkan data dari application layer, dilanjutkan ke presentation layer, dan data pada session layer dipecahkan menjadi beberapa segmen yang kemudian dijadikan paket. Dikirimkan ke network layer, kemudian dari network dikirim ke data link menjadi frames, setelah itu dijadikan bits yang dikirim ke physical layer. Transport layer bertanggung jawab juga untuk memastikan data sampai ke tujuan. Kalaupun tidak sampai, maka transport layer akan melakukan looping untuk mengirimkan paket hingga sampai ke tujuan. TCP/IPv4 atau IPv6 adalah sebuah pengalamatan jaringan internet di dunia. IPv4 menggunakan 32 bit, sedangkan IPv6 menggunakan 128 bit. Tujuh peran penting transport layer. Untuk yang pertama, penerima data yang dikirimkan oleh session layer. Untuk yang keduanya, pemecah data agar menjadi bagian kecil. Untuk yang ketiganya, penerus data ke bagian network layer. Untuk yang keempatnya, penjamin data sampai ke sisi lain jaringan. Yang kelimanya, pengirim segmen data. Yang keenamnya, pengetes reliabilitas data. Untuk yang ketujuhnya, pengatur lalu lintas jaringan.
Terdapat dua jenis protokol di dalam transport layer. Yang pertama yaitu protokol TCP. Protokol TCP ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama FTP atau File Transfer Protocol, yang keduanya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yang berikutnya SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, dan ada DNS, Domain Name Server. Oke, sekarang kita lanjut di struktur application dan protokol transport layer. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ada 4 layer: application, transport, internet, dan link. Nah, di dalam application itu ada HTTP, SFTP, RTP, dan DNS. Nah, di layer transport itu kita punya TCP dan UDP, lalu di layer internet ada IP dan ACMP, lalu di linknya itu ada DSL, Sonet, 802.11 atau Wi-Fi, wireless fidelity, dan yang terakhir adalah Ethernet. Nah, protokol di sini tuh ada di DNS ya, UDP, ICMP, dan Ethernet. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut pada protokol UDP. Nah, protokol UDP ini ada 3 ya. Yang pertama itu adalah SNMP atau Simple Network Management Protocol. Nah, protokol ini adalah protokol manajemen jaringan sederhana yang merupakan protokol standar industri. Nah, protokol ini digunakan untuk memonitoring dan mengelola jaringan perangkat jaringan internet, meliputi hub, router, switch, workstation, dan manajemen secara jarak jauh atau via remote seperti RDP, TeamViewer, AnyDesk, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah Triple File Transfer Protocol atau TFTP. Nah, ini adalah sebuah protokol perpindahan berkas yang sangat sederhana yang didefinisikan pada tahun 1980. Nah, TFTP ini punya fungsi yang sama dengan File Transfer Protocol. Oke, yang terakhir adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, protokol ini itu berbasis arsitektur client server, di mana si klien ini meminta alamat IP kepada si server atau si router, yang gimana itu memudahkan alokasian alamat IP pada satu jaringan. Nah, jadi semua PC ini tidak akan bentrok IP-nya karena meminta langsung dari si server atau router. Oke, jadi begitulah cara kerja pada transport layer, dan di mana transport layer itu sangat berguna sekali dalam 7OC layer. Terima kasih para teman-teman yang sudah membantu, Mas Budi, Mbak Nadia, Mas Nahdi, dan Bang Kiki untuk penjelasannya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.